Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana, saya dari Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah citra dan strategi pemulihan citra terhadap suatu perusahaan. Citra, menurut saya, adalah penilaian atau pandangan suatu individu atau seseorang maupun publik terhadap suatu perusahaan, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Nah, sedangkan menurut Oliver 2007 mengatakan citra adalah suatu gambaran tentang mental ide yang dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi, dan sebagainya. Nah, perusahaan yang memiliki citra positif, produk dan jasanya akan relatif mudah diterima oleh masyarakat. Nah, perusahaan yang memiliki citra positif, tentu jika mengalami kerugian, maka yang diakibatkan dari kerugian tersebut tidak terlalu besar bagi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang memiliki citra positif akan menjadi incaran para investor yang otomatis akan semakin yakin terhadap daya saing dan kinerja perusahaan ini. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki citra positif pun akan lebih mudah dalam melakukan segala hal untuk berkembang. Untuk memulihkan citra negatif yang telah terbentuk, dibutuhkan strategi atau cara yang sangat ampuh. Sebagai public relation, tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill, tapi harus bisa menghadapi atau mengantisipasi suatu kondisi yang terjadi. Nah, menangani suatu krisis kepercayaan atau krisis of trust dan penurunan citra loss of image yang terjadi. Itu menurut Rusian 2006. Public relation merupakan bagian integral dalam suatu organisasi. Nah, tugas public relation ini harus bisa memulihkan citranya tersebut agar perusahaannya kondusif, sehat iklim, dan kerjanya kuat dengan hubungan sosialnya dan tinggi kinerja sumber daya manusianya. Peran public relation dalam organisasi sangat penting. Kaitannya untuk mendukung performa organisasi baik di internal maupun eksternalnya. Nah, strateginya di sini pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Persaingan dalam sebuah bisnis yang semakin ketat dewasa ini menuntut pihak manajemen untuk suatu perusahaan menggunakan strategi bisnis yang tepat bagi produk atau jasanya mereka. Nah, untuk mencapai strategi tersebut tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arahnya saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya, seperti yang didefinisikan oleh J.L. Thompson dalam Oliver 2007, strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Nah, strategi itu sendiri lahir dari logika manusia yang menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Strategi ini diperlukan dalam kehidupan manusia, karena melalui strategi diharapkan sebuah tujuan bisa tercapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, kenapa strategi di sini sangat penting? Karena jika suatu perusahaan sudah dicap bersisi negatif, maka bisa jadi perusahaan tersebut diambang kehancuran. Nah, disinilah peran public relation dalam strateginya. Di sini saya mengambil contoh dari rumah makan Kawan Baru yang berada di Manado, yang menyuguhkan berbagai macam kuliner khas kota Manado, yang dikenal dengan makanan yang eksotis dan pedas. Nah, didirikannya pada tahun 1970-an. Kawan Baru adalah rumah makan masakan otentik Manado dengan tujuan utama sebagai tempat berkumpul dan santai bersama teman-teman dan keluarga. Nah, pada tahun 2014, rumah makan ini dikabarkan menyebabkan beberapa pelanggan keracunan akibat mengkonsumsi salah satu menu di restoran tersebut. Seperti yang dilansir dari berita manado.com, yang menyatakan bahwa manajer rumah makan ini merasa prihatin dengan adanya kejadian tersebut. Lalu sebagai public relation atau sebagai yang mempunyai
rumah makan tersebut, apa yang harus dilakukan jika sudah tercemar negatif seperti ini? Yang pertama yang dilakukannya adalah satu, strategi public relationnya sangat berperan dalam pemulihan citra. Rumah makan kawan baru dengan melakukan evaluasi, pengkajian ulang, perbaikan pelayanan, serta melakukan kompromi dan negosiasi kepada korban keracunan. Tentunya sebelum dilakukan evaluasi, yang mempunyai rumah makan tersebut harus meminta maaf kepada korban atau publik atau konsumen yang lainnya. Dan yang kedua, strategi yang kedua adalah rumah makan kawan baru di Manado ini harus melakukan permohonan maaf atau harus melakukan pemaparan apa yang terjadi melalui media-media yang digunakan seperti media online dan media cetak dalam memberitakan penjelasan kasusnya ini. Permintaan maaf kepada masyarakat juga untuk mendapat simpati masyarakat. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan strateginya adalah pelayanan yang lebih baik dan maksimal adalah kunci dan tujuan dari rumah makan kawan baru yang ada di Manado ini dalam mendapatkan kembali citra positif perusahaan karena kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan adalah prioritas dari rumah makan kawan baru di Manado ini. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari citra dan strategi pemulihan citra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.